Karena ternyata ada beberapa daerah, bahkan di dapil saya itu, di daerah Kuningan, itu sejauh mata memandang, itu rakyat dan sampai di Majalengka, itu semua sayuran. Nah, kenapa tidak dioptimalkan itu yang jelas sudah ada petaninya, tanahnya juga sudah oke. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar radio dan pemirsa TVR Parlemen dan juga pendengar RRI Pro 3? Kembali lagi bersama saya Amlatu Prisa dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. BMKG memperkirakan tahun ini El Nino terjadi pada bulan Juli hingga Oktober 2023. Nah, bagaimana dampak El Nino bagi produksi tanaman pangan nasional? Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak buruk dari El Nino ini? Untuk membahas hal itu, di studio sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Kiai Asep Ahmad Mausul Afandi, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai P3 Daerah Pemilihan Jawa Barat 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Mbak Ami ya. Iya, apa kabar Pak? Baik. Baik, Ya, alhamdulillah. kalau udah tua mah ada aja yang berasa Banyak berasa sekali gitu ya. Baik, sehat, yang penting sehat lah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, selama masa reses kemarin nih kemana aja Pak Kiai? Ya keliling-keliling dapil lah. Dapilnya Ada yang di tugas, mana ada aja? yang memang apalagi tahun ini kan tahun politik. Yes. Ya kita harus banyak sering ke konstituen. Ya, Tapi kalau saya sih tahun politik atau bukan tahun politik ya sudah tugas, sudah kerjaan tetap Iya. turun gitu, Yes, nyapa bener mereka gitu. ya. Khususnya ya bertalian dengan komisi saya kan komisi 4. Ya. Jadi saya mah saban harinya bebelokan. Apaan bebelokan tuh? Apa Tahu itu? nggak? Apa tuh Pak? Kotor-kotoran udah ke sawah Oh. gitu. Kunkernya juga Iya. nggak pernah ke kantor-kantor gitu, paling kebun Iya. atau pantai gitu. Iya. Ada hal apa aja nih yang ditemuin Pak Kiai waktu di dapil yang menarik? Ada banyak sekali petani kita itu cenderung latah. Oke. Jadi bagaimana kebiasaan dari orang tuanya atau masyarakatnya. Ini perlu inovasi kehadiran pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas dari para petani ini Iya. sehingga benar-benar menjadi petani profesional penuh dengan ilmunya. Tentu saja kuncinya adalah keilmuannya. Ya. Maka saya juga banyak melakukan BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian, ya tentu saja yang bertalian dengan KLHK, ya yang berhubungan dengan kehutanan dan juga lingkungan hidup. Yang jelas segala sesuatunya tergantung daripada ilmunya. Kalau latah kan terkadang tetangga nanam cabai berhasil dapat untung banyak. Yes. Nah, terus dia nanam cabai lagi tapi dia nggak pakai ilmunya. Ya tetangga untung dia malah buntung gitu. Ini sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa apapun itu harus dengan ilmunya. Yes, benar. Man aroda dunya fa'alai bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Jadi apapun kalau kita ingin sukses haliah dunia kuncinya adalah ilmu. Kalau kita ingin sukses haliah akhirat juga kunci dengan ilmu. Bahkan kalau kedua-duanya, tapi ini nggak serakah kalau dalam ilmu ya. Ya. Kalau yang lain kan bisa serakah diambil semua. Kalau dalam ilmu nggak. Lalu kalau ilmu itu nggak boleh qanaat, nggak boleh cukup dengan apa yang ada. Jadi artinya kalau pengen dunia dengan akhirat, fa'ali bil ilmi dengan ilmu juga. Jadi petani kita ingin subur, makmur, naik, pendapatan dan sebagainya, dia harus diberikan ilmu-ilmunya gitu. Ya. Bagaimana mengelola pasca panen. Kan biasanya petani itu yang jadi masalahnya pasca panen. Nah, iya. Macamnya kalau kita tanam cabai, sayuran, dia nggak bisa makin lama makin busuk. Nah, Betul ini juga sekali. harus ada masuk teknologi dan keterlibatan pemerintah harus benar-benar hadir ya. Oke. Pak, kondisi ini kan lagi musim kemarau panjang ya. Gimana kondisi para petani di Ya. dapil Bapak? Ada berbagai macam upaya ya.
Yang pertama mungkin fungsi panjang ini kan tidak selamanya tanaman itu harus dengan air yang berlimpah gitu. Beberapa solusinya adalah dengan membuat sumur-sumur ya, baik itu sumur bor. Dalam hal ini pihak pemerintah juga harus berikan bantuan, bukan saja memberikan dalam pompanisasinya atau pembuatan sumurnya, tetapi juga bagaimana cara mengoperasikannya. Kan petani kita kebanyakan yang tradisional, nggak melek Iya, teknologi. benar. Akhirnya seringkali bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat itu kurang optimal karena nggak tahu cara mengoperasikannya gitu. Iya. Oke, terkait ketahanan pangan nasional, apa stok pangan kita cukup nggak sih Pak untuk menghadapi musim Ini kemarau sebetulnya panjang? pertanyaan jangan ke saya kan anggota DPR, tanyanya mestinya ke mana? Ditanya mesti kepada pemerintah gitu kan. Kalau Bapak bagaimana menyikapinya? Ya, walaupun begitu saya kan ya kita juga sering ikut dari apa yang saya dengar gitu di komisi, dari beberapa rapat dengan kementerian ini. Dalam hal ini Kepala Badan Pangan Nasional ya Pak Ari Prasetyo Adi, dia memastikan bahwa stok pangan dari komoditas strategis ini sangat aman hingga akhir tahun. Kalau akhir tahun baru sampai Desember ya. Sampai Desember. Terlebih stok ini dipersiapkan dalam menghadapi kekeringan khusus akibat musim kemarau yang panjang ini. Ini sudah diantisipasi. Yang ini puncaknya diprediksi sampai September malah bulan ini. September selesai berarti November, mudah-mudahan November hujan bisa turun. Ya, Pak. Dan bahkan yang disiapkan oleh Badan Pangan Nasional ini bukan saja masalah beras. Ya kan makan kita nggak beras mulu. Ya banyak yang lain. Gitu. Jadi dagingnya juga cukup disediakan, dianggap mencukupi sampai akhir tahun ini. Apa itu daging ayam, daging ruminansia, sapi, hingga daging kerbau sekalipun ya, karena kan orang juga tidak selamanya dalam mengkonsumsi daging kambing, sapi ya, kerbau juga ada ya. Kita pemerintah katanya ini dari pemerintah sudah disediakan pula gitu ya. Pak, untuk menangani persoalan pangan ya, negara juga sudah membentuk Badan Pangan Nasional. Ya. Bagaimana peran lembaga ini Pak dalam mengurusi pangan ini? Ya, mengurusi pangan ini perlu beberapa, ini kan nggak bisa satu ya, namanya badan juga ada banyak beberapa kementerian. Ini perlu harmonisasi yang baik. Jangan pernah terjadi juga antara pertanian dengan perdagangan terkadang paradok. Menteri Pertanian menginginkan kita swasembada beras yang diambil dari petani. Malah Menteri Perdagangan banyak impor beras, jadi bingung ini. Ini perlu korelasi yang bagus gitu ya. Dan nampaknya kerjasama antara kementerian ini belum, kalau menurut saya ya, ini belum cukup baik. Ya, masih ada apa namanya gengsi-gengsian gitu kan. Ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya apa namanya Badan Pangan ini bisa menyatukan mereka, bisa mencari sumbu masalahnya di mana gitu, sehingga benar-benar terselesaikan. Sebab kalau antara sesama kementerian ini tidak baik, tidak harmoni hubungannya, yang jadi korban dengan rakyat. Iya, benar banget. Ya, benar, Pak. Jadi Badan Pangan Nasional ini menurut saya cukup bagus ya, dan ini harus berlanjut. Tentu saja juga bukan hanya jargon-jargon, bukan hanya sebuah apa namanya, hanya sebuah program yang lipstick gitu ya. Jadi menurut Bapak tuh koordinasinya belum cukup baik sampai hari ini. Belum cukup baik, masih ada ego-ego sektoral ya. Iya, benar. Nah, Pak, ini kan kayak lahan pertanian nih, kita ngelihat nih lahan pertanian tiba-tiba diganti jadi lahan pemukiman atau lahan industri. Bagaimana DPR menyikapi hal ini, Pak? Ini juga masalahnya antar kementerian. Maksudnya dari DPR sendiri bagaimana melihat hal ini, Pak? Ya, kalau DPR kan hanya menyampaikan aspirasi masyarakat inginnya ABCD. Contoh untuk perumahan, nah ini
ini saya ada satu, beberapa tempat, bukan satu, saya lihat sebelum ada perumahan dia punya kolam buat ikan, sawahnya juga bagus. Begitu ada, pemukiman karena memang paritnya lewat pemukiman, tapi diambil oleh pengembang, nggak tahu kemana itu jadi hilang. Akhirnya ya terjadilah kekeringan gitu, Ya. sehingga banyak pengusaha beternak ikan ini gulung tikar, begitu pula yang petani lain. Jadi mohon ini juga jelas-jelas antara kementerian ini harus benar-benar, artinya seperti pengembang ini jangan hanya ke PUPR dia Ya, dapat ya. izin, tapi juga paling tidak ada rekomendasi dari pertanian atau dari lingkungan hidup ya terutama itu. Ini Ya. paradoks, sama-sama mengejar target tapi lupa sama kawan. Kan para menteri sama-sama kawan, sama-sama menteri Iya, kan. iya, benar. Nah, mestinya jangan saling menyinggung gitu, mesti saling memberi, harus take and give gitu. Siap. Baru-baru ini kan mencuat berita seputar program food estate. Ya. Nah, yang dinilai gagal oleh sejumlah pihak. Bagaimana pendapat Bapak? Sebetulnya tujuannya kalau menurut saya bagus ya. Karena negara kita kan negara agraris ya. Ya. Nah, tapi masalahnya penempatannya tuh, Oke. alokasinya. Ya. Itu kenapa mesti jauh-jauh? Memang luas, tetapi sumber airnya nggak ada, kualitas tanahnya juga mestinya disurvei dulu kualitas tanahnya yang lebih baik. Karena ternyata ada beberapa daerah, bahkan di dapil saya itu, di daerah Kuningan, itu sejauh mata memandang, itu rakyat dan sampai di Majalengka, itu semua sayuran. Nah, kenapa tidak dioptimalkan itu yang jelas sudah ada petaninya, tanahnya juga sudah oke. Jadi kegagalannya kayaknya ini kurang profesional di dalam pelaksanaannya gitu. Tanpa survei lebih dulu, hanya mengandalkan emosi. Artinya cuma ada gas tapi remnya nggak ada. Gitu. Pengennya langsung jadi aja gitu ya. Akhirnya sempat saya juga berkunjung ada kunker ya, kunjungan kerja ke Sumatera sana kalau nggak salah, Sumatera Utara, Sumatera Barat kalau nggak salah. Itu begitu saya masuk, saya sudah masa sih buat food estate gitu kan. Kualitas tanahnya juga hampir boleh dibilang tanah merahnya nggak ada. Terus tanahnya juga airnya maksudnya juga mau dari mana gitu. Ceritanya panen bawang. Saya ini kan punya mata. Walaupun saya punya bukan petani, saya tahulah mana yang ditanam dari awal, mana yang ditanam dadakan. Ya. Masa begitu kita angkat melocon gitu aja? Akarnya mana? Saya tahu itu sangat terlalu banyak skenarionya ya. Nah, itulah barangkali titik kegagalannya. Padahal niatan Pak Jokowi untuk membuat food estate ini sangat bagus dan saya sangat setuju gitu ya. Iya. Pak, ini balik lagi nih ke El Nino ya. Bagaimana Pak? El Nino orang mana sih? Tahu Pak, saya belum nanya. Jadi gimana nih Pak menghadapi fenomena ini gitu? Ya, fenomena El Nino ini terhadap pertanian ya, bagaimana? Pertama kita harus memang benar-benar menyiapkan dan harus mencari solusi. Mungkin salah satunya dengan membuatan sumur-sumur buatan, apakah itu dibor sampai dalam, tapi juga harus diperhitungkan tingkat keamanannya ya. Jangan sampai kita buat malah sekitar atau air bakunya lah menjadi hilang. Itu satu. Yang kedua juga ini juga harus sudah menjadi sebuah peringatan bahwa ternyata tanaman-tanaman pepohonan yang cukup besar itu jangan mudah ditumbangkan atau ditumbangkan begitu saja. Kalau umpamanya kita harus mengambilnya ya tentu saja kalau ada satu kebun jangan semua gitu.
Paling tidak dipilah-pilah, paling enggak ya sisain deh 10% supaya resapan airnya ini, tidak hilang dan tidak nguap. Di samping itu juga ada satu hal yang tidak sepele dan ini pernah saya buktikan di rumah saya sendiri. Sekarang ini, sumur-sumur orang lain tetangga saya itu sudah nggak ada airnya. Udah kering banget. Tapi sumur saya banyak. Kenapa? Sebab saya itu, setiap 10 meter di sekeliling rumah saya itu, saya dibuatkan sumur serapan. Oh, oke. Jadi ketika orang lain nggak punya, saya mah punya gitu. Bahkan Udah buangan-buangan air dari dapur pun Ya. tidak saya buang begitu saja, saya masukkan ke area situ gitu. Dan memang itu satu pekerjaan yang sangat mudah. Yang kedua, ini saya sedih sebetulnya, tapi nggak tahu di daerah lain, di dapil saya, banyak sekali irigasi-irigasi yang terbengkalai. Iya. Itu ya. Terutama kalau di daerah saya itu dari Dasitandu ya, di Tasikmalaya, pasca meletus Gunung Galunggung sampai hari ini nggak pulih kembali. Aduh, Nah, di sial. Tasikmalaya. Ya. Bahkan saya juga kemarin dapat musibah kebanjiran itu gara-gara dam yang Bendungan ya, memisahkan air dari satu kali ke 3 kali berikutnya bobol. Bobol ya. Sehingga ya saya rugi besar. Sampai 7 kendaraan itu kerendam dan baru 2 kendaraan ini yang hidup. Rumah juga sama. Ya, rumah saya pribadi, kemudian keponakan dan tetangga yang lain. Kalau masalah pertanian itu juga karena nampaknya pemeliharaan dari irigasi ini kurang baik. Sementara bantuan dari Kementerian Pertanian dan juga Lingkungan Hidup ini juga nggak besar, hanya sebatas memperbaiki, itu pun hanya jarak tertentu ya, tidak menyeluruh. Ya. Terkadang di satu sisi dia diperbaiki, tapi kan di hilirnya jadi nggak nyambung juga gitu. Ya. Jadi kehadiran pemerintah, saya atas nama konstituen saya, tolonglah bahwa irigasi ini benar-benar diperhatikan. Di samping itu juga bantuan-bantuan kepada titik-titik yang tidak terkena aliran sungai atau yang tidak terkena irigasi itu mungkin salah satunya, dan memang ini udah ada programnya tapi belum terrealisir ya. Oh, oke. Pertama pembuatan embung baik skala kecil maupun skala besar. Ya. Ini dapil saya belum terdengar nih adanya. Karena juga ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Ya salah satunya kan ya petani cuma punya tanah segitu-gitunya harus dibebasin. Ya gimana nggak ada ganti Iya, ruginya. benar. Sementara embung itu diperlukan oleh masyarakat banyak. Ya kalau umpamanya saya punya sebidang tanah lalu bikin embung, saya rugi orangnya, ini gimana? Paling tidak ada ganti rugi, bukan hanya masalah membuat damnya atau membuat bendungannya saja. Ya. Nah, tapi kalau tadi contohkan ke saya seperti itu, atau hal lain juga selama ini bantuan pemerintah hanya memberikan pompa. Oh, oke. Nah, pompa. Sementara tidak ada program buat sumur-sumurnya. Bukan tidak ada, Belum. belum memenuhi kebutuhan, gitu ya, ya. belum memenuhi kebutuhan. Jadi, tapi yang paling banyak berikan pompa. Tapi kalau untuk sumur-sumur dalam atau sumur bor itu nampaknya masih kurang lah ya, nggak optimal gitu. Mungkin salah satu solusinya di samping kita preventif dengan menanam tanaman-tanaman yang berskala panjang. Bahkan saya pernah mengusulkan, dan jujur saja ini diketahui dan saya sendiri juga pengen ketawa. Sebaiknya dalam program penghijauan itu kurangi tanaman yang sekiranya mudah ditebang. Oke. Kalau kayu jati, mahoni atau albasea itu pasti akan ditebang. Tapi coba kita tanam beringin. Saya yakin kalau beringin bakal ada yang nebang ya. Tapi beringin ini sangat sakti dalam mempertahankan air karena akarnya begitu banyak. Banyak, iya. Jadi ini, tapi saya diketahui dan saya sendiri memang ketawa. Gitu. Bukan apa-apa. Padahal saya punya amanat dari ayahanda Allahyarham Kyai Joyo Rapandi. Dia bilang ke saya sempat pesan dalam bahasa Sunda, "Sep, lamun ayah cai nyusu pelakan kiara tapok." Artinya
kalau ada sumber air, itu yang suka air baku ya, segera tanami pohon beringin. Supaya itu benar-benar terikat dengan baik, airnya nggak kemana-mana. Makanya kalau zaman orang tua dulu beringin itu dibikin sakral ya, dibikin angker. Ada Bener sih, jinnya Pak. lah, ada jurunya. Iya, Sebetulnya itu langkah orang tua kita supaya pohon beringin itu nggak tidak ditebang. Iya, ditebang. iya. Tapi sekarang malah pohon beringin menjadi bonsai. Tapi pakai program pemerintah Pak Jokowi ini untuk membangun infrastruktur pertanian sendiri ada nggak sih programnya itu? Baru ada program-programnya saja. Ada banyak lucu-lucunya ya. Banyak lucu-lucunya. Kenapa saya bilang Gimana ada tuh, Pak? banyak lucu-lucunya? Gini, ketika ada subsidi pupuk yang sampai 100% ya, Ya. subsidinya dari anggaran sebelumnya, bulan berikutnya malah pupuknya hilang. Waduh. Pupuknya digantikan Kemana dengan itu, Pak? kartu tani. Kartu taninya juga susah. Ah, iya. Ya, dia kan perlu akses online gitu. Iya, iya. Ya di kampung mana ada. Terus scan-nya juga nggak ada. Jadi sebetulnya cita-citanya si Pak Jokowi ini bagus, tapi di tatanan pelaksanaannya ini, Belum. ya tadi saya bilang tadi, gasnya gede, remnya yang kurang. Oke, pakai ini kan ada info nih, ada berita India menyetop impor beras. Itu bagaimana pakai Indonesia? Apakah bergantung dengan Impor atau ekspor? mengekspor? Sorry, mengekspor ya. Kalau impor syukur Impor. kita jual. Mengekspor Ini ya. sebetulnya kalau ini sangat wajar saja ya. Iya. Negara-negara lain begitu simpati, begitu berpihak kepada rakyatnya gitu kan. Sehingga beras-berasnya tidak dibawa keluar. Iya. Gitu. Nah, kita ini ya ini Bulog juga harus menjadi perhatian utama gitu ya. Tapi ternyata juga Bulog ini saya lihat sekarang ini dipandang sebelah mata. Ya, di satu sisi wah ini kalau saya bicara Bulog ngeri deh ya. Ini jelas memang kalau menurut Badan Pangan itu katanya beras itu stoknya oke. Ya, tapi sampai akhir tahun Desember ini. Akhir tahun ini Iya, kan. iya. Nah, kalau hal ini kalau akhir tahun ini stok beras ada, kan jelas tidak ada produksi. Iya, benar. Karena pada tahun ini akhir ini karena kekeringan. Lalu pertanyaan bagaimana di bulan Januari? Apakah kita kehabisan beras? Apakah masih tercover? Sementara Badan Pangan bilang begitu. Iya, Tapi nggak tahu iya. juga ini Bulog seperti apa. Iya. Tapi saya yakin insya Allah lah. Kalaupun kita kan tidak hanya bergantung kepada beras. Iya. Ya, kita masih ada umbi-umbian makanan juga. lain, umbi-umbian. Bahkan kalau waktu saya ada kunker ke Jepang, pemerintah Jepang itu meneliti pengganti beras. Karena beras ini dinyatakan memicu diabetes. Iya, benar. Dan ternyata itu penggantinya hasil keputusannya yang bisa menggantikan setara beras itu adalah talas. Talas ya. Padi. Dan nampaknya dulu pernah saya mendengar di kita juga ada kemungkinan nanti beras itu tidak hanya padi. Ya. Ada beras singkong. Ya, kalau saya sebut, dan saya pernah mencicipinya, beras singkong ini ya kalau dalam bahasa Sunda ternyata rasanya nggak jauh beda dengan oyek. Ya, itu ya oyek itu khas Brebes kali ya. Tetapi karena di pabrikannya gitu kan, pabrikannya ini persis dengan beras, ya seperti beras. Ya. Atau kemarin saya juga pernah ada itu, tapi biasanya buat yang lagi ngurangi makan tuh namanya diet. Apa? Diet. Diet ya. Diet. Diet. Ya. Jadi artinya segala dihitung gitu. Hitung kalori. Itu ada beras yang dari porang. Beras porang. Beras porang itu persis rasanya juga seperti beras, bentuknya juga seperti beras, dan dia instan ya. Jadi tinggal seduh di piring, dan itu memang hanya seukuran biasanya kalau kita makan nasi Padang itu kan cuma sedikit ya, segitu, tapi dianggap cukup gitu ya. Jadi
jangan berkecil hati pula lah. Kalau terlalu banyak beras juga ternyata memicu Diabetes. diabetes Iya gitu kan benar. kita juga. Tapi nggak dipungkiri juga beberapa daerah yang tidak bisa berlepas dari beras. Ya. Dia sudah istilahnya sudah makan bakso 5 mangkok, dia bilangnya belum makan. Masih belum makan, iya benar. Benar. Oke, ini kita ke kaum milenial nih. Sektor pertanian kan kurang diminati nih sama kaum muda. Kaum Di milenial. samping kurang Gimana diminati, itu? sekalipun diminati, nah di sini yang pertama sarananya juga nggak ada. Mungkin karena sarana Kan juga tanahnya ya. habis. Iya. Anda Benar. dipakai apa Ya. gitu. Ini harus benar-benar banyak terobosan Iya. di dalam bentuk pertanian. Yang kedua juga petani milenial ini juga harus benar-benar dipicu, diberikan rangsangan. Dan saya sendiri juga pernah membuat program dan sekarang juga berlangsung namanya Santani, Santan ya. Santri Tani. Oke. Kalau dulu Santri Tani milenial ya, Iya. itu sudah pernah saya deklarasikan di pesantren saya sendiri. Tapi sayangnya juga waktu itu ya cuman buat programnya aja, nggak Iya. berkelanjutan. Iya. Jadi sebaiknya pemerintah ini benar-benar hadir di petani milenial ini, bukan saja hadir cuman ngomongin doang, tapi juga ada pelatihan-pelatihan, dan itu juga yang saya lakukan di dapil saya ya. Iya. Ada saya turun sendiri gitu ya, bagaimana bahkan kalau kita memang tidak punya tani, mungkin ada inovasi lain bagaimana cara memberikan semangat kepada generasi muda ini. Salah satunya bagaimana kita bercocok tanam di greenhouse atau bahkan di polybag sekalipun. Atau saya pernah bukan sekali waktu ya, sekarang juga masih, saya membuat istilahnya kebun drum ya. Drum itu tong ya, Oke. Ya. tong plastik yang ukuran 300 liter kalau nggak salah. Itu saya lubangin sampai ada 63 lubang, dan di atas yang paling atas kan besar tuh. Iya. Yang paling atas itu tanami cabai. Itu selama 1 tahun lebih saya waktu itu nggak pernah beli untuk kebutuhan rumah ya, untuk dapur nggak pernah beli cabai, cukup dari situ aja. Bahkan 2 hari sekali Lebih kita hemat ya. panen. Iya. Jadi untuk para petani anak muda ini jangan malu-malu untuk bertani, karena pada hakikatnya tidak ada tanah yang tandus. Saya masih ingat pesan ayah ya, dia bilang dalam bahasa Sunda, tanah nu anggar mah kokorsia. Artinya tidak ada tanah yang tandus tanganmu. Karena ternyata apalagi dengan sistem hidroponik itu sama sekali tanpa menggunakan tanah, Iya. tetapi juga menggunakan air dan medianya juga talang. Bahkan ada juga pohon pisang ya. Ada yang masih berdiri pisangnya, dilobangin terus dimasukin bawang merah. Jadi pohon pisang berbuah bawang merah. Pohon pisang. Atau setelah Jadi biasanya 2. bahan pisang itu kan kalau sudah diambil diambil buahnya, digelatakin atau dicacah begitu saja. Iya. Tapi coba kalau kita umpamanya kita dijejerin gitu kan, terus kasih lubang-lubang kecil, itu masih bisa ditanami sayuran dan tidak perlu nyiram karena dia sudah ada airnya. Iya. Dan juga tidak perlu dikasih lagi pupuk. Kalau pakai pupuk ya mestinya lebih bagus. Dan kalau yang saya perhatikan juga para milenial ini, para petani banyaknya mengeluh mengenai pupuk. Kalau menurut saya, pupuk itu tidak selamanya kimia, dan bahkan pupuk kimia ini atau pupuk pabrikan ini kebanyakannya merugikan. Seperti urea, makanya sekarang pemerintah itu menyetop ya subsidi urea. Iya, Urea itu ternyata memicu tanahnya itu menjadi keras, jadi tidak poros. Tidak poros artinya kurang subur gitu. Dan ada lagi perilaku petani ini, kalau bakar jerami kalau habis itu kan suka dibakar. Iya. Itu saya paling nggak suka ya. Kenapa? Karena dengan adanya dibakar, air yang ada di sana pun dia nguap. Yang kedua, ini mesin biopori tanah mati. Ya, ini cacing tanah. Kan tanah yang subur itu perlu biopori Iya. untuk mengantarkan
oksigen Oksigen, ya. gitu. Supaya air juga bisa poros. Ya kalau keras, lu gimana? Ditambah lagi jeraminya juga unsur haranya akan berkurang. Seperti ahli teknik saya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana keberpihakan negara terhadap pertanian dan kesejahteraan para petani? Keberpihakan sudah ada, Sudah ada ya? tapi di tanah action ini perlu ditinjau ulang. Oke. Jadi harus ada internal control system, harus Baik, pengawasan, baik. Ya. dan ini harus semua pihak. Ya. Jadi, tapi salah satu kelemahan kita ini belum apa-apa curiga duluan. Jadi selalu negatif Iya, tinggi. Mestinya kita bisa membangun kerjasama, Iya, gitu kan. betul. Ya. Optimis gitu. Yes. Ini belum apa-apa sudah negatif duluan kan, ya tidak akan terjadi sebuah kebersamaan. Betul Tapi sekali. kalau kita membangun bersama, kalau memang kita kurang atau kita menemukan kekurangan di orang lain, ya kita bilangin. Nah, kenapa? Saya umpamanya punya kekurangan. Nah, ini Mbak Ami, ya Mbak Ami pokoknya melihat kekurangan saya. Jangan ngomong di luar. Gimana saya tahu bahwa Langsung saya ada punya di depan. kekurangan? Ngomong sama saya dong. Nah, barulah Baik, saya baik. bisa memperbaiki diri. Iya. Kalau Mbak Ami ini ngomongnya ke orang lain, ya gimana saya bisa memperbaiki? Iya, betul sekali. Maaf ya. Enggak. Ini satu Aman, contoh aman Pak gitu Kiai. kan. Baik. Ya. Oke, Pak Kiai, kita akan berbincang-bincang lagi di waktu berikutnya kalau Oke. misalnya Pak Kiai Terima kasih. Ya. mau. Thank you banget. Makasih banyak untuk waktu dan segala ilmu yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan saya juga bukan ahlinya. Ya, mudah-mudahan saja apa yang saya omongkan ini Yes. manfaat. Iya, Dan terima tentu saja kasih Pak karena saya Kiai. banyak guyon-guyon, maafin juga Ya jangan nggak bawa apa-apa, kaki ya. aman-aman. Oke. Aman.